silakan. Saya Pak Guru. Ya, silakan. Baik teman-teman, sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, silakan. Selesai. Ya, terima kasih Zul telah memimpin doa. Semoga dengan Ya Pak Guru. mengawali pelajaran ini dengan doa, kita akan mendapatkan keberkahan dari apa yang akan kita pelajari pada siang hari ini. Baik, sudah nampak materi slide PowerPoint saya ya, anak-anak? Ya Pak Guru, sudah Pak Guru. Sudah Pak. Ya, sebentar dulu. Ya, pada minggu yang kemarin kita sudah mempelajari tentang makna hak dan kewajiban warga negara serta substansi hak dan kewajiban warga negara yang ada di dalam Pancasila. Nah, untuk pertemuan kali ini ada IPK khusus yang akan kita pelajari ya, kaitannya dengan IPK yang ketiga, yaitu menentukan faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran hak asasi manusia, dan yang kedua adalah menganalisis kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia serta solusi pemecahan kasus tersebut. Sudah dilihat anak-anak ya? Sudah Pak. Sudah Pak Guru. Baik, kalau sudah, mungkin sebelum kita ke materinya, Pak Guru akan sedikit bertanya tentang pelanggaran hak asasi manusia yang mungkin terjadi di lingkungan sekitar kalian itu. Coba sebutkan salah satu contoh saja. Silakan, ada yang mau mencontohkan pada teman-temannya bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di lingkungan sekitar kalian itu seperti apa? Saya Pak. Ya, silakan. Ya, silakan. KDRT. KDRT. Saya Pak. Saya Pak Guru. Sutarsi. Sudiasi ini ya. Ya Pak. Ya, kalau menurut Sudiasi, apa sih penyebab dari KDRT itu? Yang pertama, kalau menurut saya, kekerasan dalam rumah tangga itu pemicunya adalah bisa karena yang perempuan terlalu egois sehingga memancing emosi dari laki-laki sehingga melakukan tindakan pemukulan terhadap istrinya. Bagus ya, ternyata jawabannya luar biasa bagus. Yang bisa Pak Guru tangkap di situ adalah adanya sikap egois. Mungkin yang lain ada yang mau memberikan tanggapan kaitannya dengan ya, silakan. Contohnya di sekolah Pak sering dilarang gini pendapatnya di dalam berpendapat sama teman-teman Pak, yang pendapatnya saya itu salah aja terus. Oh begitu ya? Ya Pak. Memang dia salah habisnya Pak Guru. Ya. Kalau seperti itu, kalau menurut Anda itu apa kira-kira faktor yang menyebabkan kok bisa teman Anda menyalahkan begitu? Mungkin di sini egois Pak, ingin menang egois sendiri. Ya? Iya Pak. Oke, baik. Baik, itu saja ya mungkin. Coba untuk lebih memperjelas kaitannya dengan faktor penyebab terjadinya pelanggaran hak asasi manusia, kalian silahkan lihat pada PowerPoint berikut. Sudah ya? Sudah Pak. Oke, baik. Dalam faktor penyebab terjadinya pelanggaran hak asasi manusia itu disebabkan oleh dua hal. Yang pertama, faktor internal, dan yang kedua nanti ada faktor eksternal. Faktor internal ini
pertama itu seperti apa yang disampaikan oleh temannya tadi, ya, ada sikap egois. Tadi artinya mementingkan Diri sendiri. diri sendiri. Baik. Kemudian yang kedua, rendahnya kesadaran HAM. Mungkin ada yang bisa menjelaskan kepada teman-temannya apa kira-kira maksud dari rendahnya kesadaran HAM ini. Silahkan. Halo? Ya, ya. Silahkan, ada yang mau menanggapi? Rendahnya kesadaran HAM, Pak Guru, mungkin diakibatkan karena rendahnya pengetahuannya juga, Pak Guru, tentang HAM. Karena dia pengetahuannya kurang, makanya kesadarannya juga kurang, Pak Guru, jadi rendah. Baik, bagus sekali Zul. Yang lain mungkin ada yang mau memberikan tanggapan? Kira-kira rendahnya kesadaran HAM ini yang seperti apa gitu? Baik Pak, sedikit Pak. Ya, silakan Wahyu. Begini Pak, harusnya kalau kita sudah tahu hak asasi manusia itu seperti yang tadi contohnya ada kebebasan berpendapat, jadi harusnya setiap orang itu diberikan kebebasan berpendapat dengan apa yang dia sampaikan Pak, tidak ada yang namanya pengingkangan terhadap pendapat-pendapat yang ingin dia sampaikan, seperti itu Pak. Oke, Terima kasih. bagus. Jawabannya sudah luar biasa, bagus ya. Kita lanjut ke faktor yang ketiga, yaitu sikap tidak toleran. Nah, mungkin ini sering kalian dengar ya, kaitannya dengan intoleransi. Kira-kira maksudnya apa ini, intoleransi atau tidak toleran ini? Tidak menghormati dan menghargai orang lain, Pak Guru. Contohnya? Contohnya misalnya ada teman yang berbeda agama, tidak mau bergaul dengan mereka, misalnya saya Oke, Muslim, bagus. Pak Guru, Bagus, tidak mau Zulkifli. bergaul dengan teman yang Nasrani. Ya, ya, luar biasa jawabannya ya. Memang cerdas kayaknya ini Zulkifli ini. Yang lain mungkin ada yang bisa memberikan contoh yang lain kaitannya dengan intoleransi? Suta mungkin bisa memberikan pendapat? Ya, Dia ada diam-diam yang bisa. mau diberikan informasi sedikit tentang intoleransi? Suta? Oke, jadi ketika sikap tidak toleran ini terjadi ya di lingkungan sekitar kita, maka akan terjadi pula nanti pelanggaran hak-hak orang lain. Baik, berikutnya kita masuk ke faktor eksternal. Coba dilihat di situ ada 4 kalau tidak salah di sini faktor eksternal yang menyebabkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Yang sering dan umum terjadi itu adalah adanya penyalahgunaan kekuasaan. Kira-kira seperti apa maksudnya ini, penyalahgunaan kekuasaan? Korupsi mungkin Pak. Korupsi, betul. Apalagi? Apalagi kira-kira yang baru-baru terjadi saat ini apa? Yang terjadi penolakan terhadap Undang-undang undang-undang. Cipta Kerja, Pak. Oke, penolakan terhadap undang-undang Cipta Kerja ya. Itu disahkan pada malam hari ketika orang sedang tidur. Oke, yang kedua. Coba kita lihat yang kedua. Ketidaktegasan aparat penegak hukum. Yang seperti apa ini maksudnya? Ya, silahkan Suta. Betul, betul, betul. Oke, bagus sekali contohnya Suta. Mungkin ada yang lain? Sama Pak, seperti kasus nenek yang mencuri kakao itu Pak, dihukumnya lumayan itu Pak, padahal alasannya juga masuk akal itu Pak. Oke, berarti
bisa disimpulkan ya adanya perbedaan perlakuan yang dilakukan oleh para aparat penegak hukum ini ya. Ya, benar Bu. Ya, terutama dilihat dari sisi ekonomi, kekuasaan dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, coba dilihat penyalahgunaan teknologi. Nah, kalian sebagai siswa abad 21 ini sering memanfaatkan berbagai fasilitas teknologi yang sekarang ini yang sering ada di tangan kalian itu pasti smartphone, tidak jauh dari itu. Kira-kira kalau dikaitkan dengan faktor penyebab ini, ya, apa kira-kira maksud dari penyalahgunaan teknologi ini yang bisa menyebabkan pelanggaran HAM? Pak Guru. Ya, silakan. Misalnya beradu argumen di media sosial, Pak Guru. Terus, Terus kata-kata kasar di media sosial yang menimbulkan perpecahan di kalangan masyarakat atau menyebarkan berita hoax juga, Pak Guru. bagus sekali Zulkifli. Mantap jawabannya ya. Biasa. Ya, Pak Guru. Mungkin ada yang lain mungkin yang punya pengalaman. Pintar. Ya, Zulkifli memang pintar, Pak. Juara kelas dia, Pak. silakan Pak Riza mungkin mau ditambahkan jawabannya Zulkifli biar Sudah lebih benar, Pak. mantap. Gimana Pak Riza? Sudah benar, Pak, apa yang disampaikan oleh Zulkifli, Pak. Karena Oke, memang Zulkifli sudah juara benar, ya. kelas. Kalau yang sekarang yang mungkin kaitannya dengan penyalahgunaan teknologi ini adalah pencurian data yang biasa dikenal dengan kejahatan cybercrime ya. Oh iya, iya. Oh iya, Oke, Pak. mungkin yang terakhir ini faktor eksternal yang terakhir adalah adanya kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi. Nah, sebagai penutup dari penjelasan faktor penyebab pelanggaran hak asasi manusia, silahkan mungkin belum memberikan tanggapan, respon, bisa memberikan respon di sini kaitannya dengan apa sih maksud kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi. Silahkan. Yang lain, saya sudah, Pak Guru. Yang lain? Mungkin perbedaan ekonomi antara yang kaya dan miskin, Pak ya. Ya, betul. Apa lagi? Boleh saya tambahkan? Izin, Pak. Ya, silakan. Dalam Iya, Zul dulu, Pak. Ya, silakan Zul. Ya, Oh, ya. silakan Jul. Oh, makasih Pak Guru kesempatannya. Bisa kita lihat di potret kehidupan kita Pak Guru di realita masyarakat. Jadi ada orang yang kaya sekali, tapi di lain sisi ada orang yang miskin sekali. Nah ini kan terjadi kesenjangan sosial di dalam ekonomi. Begitu Pak Guru. Oke. Dengan adanya kesenjangan Izin, itu Pak. biasanya dampaknya itu seperti apa, Jul? Kecemburuan sosial Pak Guru. Ya, kecemburuan sosial apa lagi? Terus nanti terjadi konflik Pak Guru. Konflik ya. Baik. Mungkin Saya, Pak. bisa saya tambahkan? Silakan. Ada yang menambahkan? Wahyu tadi? Iya, Pak. Misalnya contohnya Pak ya, ntar kalau salah tolong dikoreksi, Pak. Ya. Misalnya gini, Pak. Kan ada kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi itu pasti, misalnya contohnya ada pengangguran, Pak. Ada Ya. pengangguran, terus dia tidak memiliki penghasilan yang tetap, sehingga Betul. untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya mungkin dia melakukan tindakan-tindakan yang kriminal, Pak, yaitu yang menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia, Pak. Terima kasih. Luar biasa. Jawabannya sudah luar biasa sekali ternyata Wahyu ini ya. Cerdas memang. Baik. Jadi seperti itu ya. Mungkin kalau kalian pernah mendengarkan lagunya Bung Rhoma Irama ya, yang kaya semakin kaya, miskin semakin miskin, inilah yang dimaksud kesenjangan sosial ekonomi yang tinggi ini Ya, Pak. akan menimbulkan tindakan-tindakan kriminal ya yang melanggar hak-hak asasi orang lain. Baik, setelah kalian menyimak faktor penyebab pelanggaran hak ini, silahkan kalian buat kelompok, anggotanya 2-3 orang, 2 kelompok saja ya. Silahkan ditentukan sendiri berdasarkan tidak ditentukan berdasarkan gender ya. Silahkan diacak saja sesuai dengan kemampuan, cara berpikir dan lain sebagainya. Silahkan
dibuat kelompok ya. Baik Pak Guru. Baik, Sudah? Pak. Sudah ya? Sudah Pak Guru. Baik, kalau sudah silahkan perhatikan LKPD berikut yang sudah saya share ya. Ini kalian akan mendiskusikan tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang ada di Indonesia ini saya ambil contoh kasusnya ada 2. Nanti kelompok 1 itu membahas tentang kasus kerusuhan 21 sampai 22 Mei 2019 ya. Kelompok 1. Ya Pak. Halo, kelompok 1 dengar ya? Ya, siap Pak Guru. Baik, untuk kelompok 2-nya nanti kerusuhan Papua dan Papua Barat. Sudah ya? Ya Pak Guru. Oke, jadi waktu kalian untuk mendiskusikan ini adalah 20 menit. Setelah kalian diskusi, catat hasil diskusi pada lembar kerja yang telah Bapak sediakan. Kemudian presentasikan hasil kerja kelompok kalian secara bergantian ya. Oke, kita mulai diskusinya 20 menit dari sekarang. Silahkan. Sudah? Sudah Pak Guru. Oke, sudah jadi ya? Baik, Ya, Pak. untuk kesempatan pertama, Pak Guru berikan kesempatan bagi kelompok 1 untuk memaparkan hasil diskusinya. Silahkan perwakilan saja dari kelompok 1, siapa yang mau memberikan laporan hasil kerja kelompoknya. Waktunya dipersilahkan. Saya Pak Guru. Ya, silahkan Zul. Baik, saya Pak Guru mewakili teman-teman dari kelompok saya, kelompok 1. Saya atau kami membahas tentang kerusuhan 21 dan 22 Mei 2019. Jadi kalau dari sisi bentuk pelanggaran yang terjadi dalam kasus ini ada beberapa Pak. Kalau dilihat dari aspek Undang-Undang Dasar, 1 ada pelanggaran tentang jaminan hak hidup di situ Pak. Terus jaminan dan kepastian hukum yang adil. Kemudian hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi, dan yang terakhir adalah hak untuk tidak disiksa. Itu semua ada jaminannya di dalam Undang-Undang Dasar, yaitu pasal 28. Terus yang kedua terkait dengan kronologi peristiwa tersebut. Intinya peristiwa tersebut adalah ini kasus demonstrasi terkait tentang hasil pemilu, di mana masyarakat merasa tidak adil gitu. Nah, pada waktu terjadi demonstrasi tersebut, terjadilah kerusuhan yang mengakibatkan korban, baik itu korban jiwa maupun korban luka-luka. Tercatat itu ada 905 orang yang menjadi korban, termasuk juga di dalamnya adalah korban tewas. Satu hal lagi dari peristiwa tersebut juga, korban itu juga ada yang anak-anak. Terus yang menjadi sorotan juga di dalam kasus tersebut adalah di mana aparat keamanan itu dianggap melakukan hal-hal yang semena-mena dengan melakukan pemukulan dan penyiksaan terhadap para demonstran. Begitu Pak Guru. Ya, lanjut. Dilanjutkan presentasi berikutnya. Oke. Ya, yang lain mungkin perwakilan dari kelompok 1. Silakan. Mungkin ada teman yang bisa menambahkan. Silakan. Ya, silakan ditambahkan dulu jawaban dari kelompok 1. Saya Pak. Ya, silakan. Saya mau menambahkan dari jawabannya Zulkifli tadi tentang faktor penyebabnya Pak. Penyebabnya itu adalah sifat egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Terus rendahnya kesadaran HAM. Terus adanya penyalahgunaan kekuasaan di sana Pak. Terus nilai Pancasila yang dilanggar adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Terus mungkin ada teman lain yang mungkin menambahkan tentang solusinya. Silakan.
Dilanjutkan kelompok 1, solusinya seperti apa? Ya Pak. Saya Pak. Ya, silakan Wahyu. Untuk solusinya, yang pertama itu adalah memperbaiki sistem dan manajemen pemilu. Di sini kan akar permasalahan pada kasus tersebut adalah tidak adanya transparansi terhadap hasil pemilu yang dilakukan oleh KPU. Jadi harus ada yang namanya sistem ataupun manajemen yang harus diperbaiki. Itu yang pertama. Terus untuk yang kedua, karena proses demonstrasi ini sampai menyebabkan kehilangan nyawa, jadi perlu yang namanya juga tegasan dari aparat penegak hukum, Pak. Karena kita kan negaranya demokrasi, kita boleh demo itu asalkan dia tidak menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan, Pak. Misalnya kayak membakar ban, itu udah termasuk anarkis namanya, Pak. Terus yang ketiga, aparat keamanan yang menggunakan kewenangan secara berlebihan perlu juga ditindak dan diberikan sanksi yang tegas, Pak. Jadi solusinya ada 3. Yang pertama itu manajemen pemilu itu harus transparansi. Terus yang kedua memberikan tindakan yang tegas bagi demonstran yang sampai melakukan tindakan-tindakan kriminal. Terus yang ketiga itu para penegak hukum yang bertindak seenaknya juga harus diberikan sanksi, Pak. Demikian, terima kasih, Pak. Iya, bagus sekali hasil presentasi dari kelompok 1. Mungkin dari kelompok 2 ada yang mau menanggapi kaitannya dengan hasil diskusi kelompok 1 atau apakah sudah cukup? Silakan kelompok 2, cukup apa belum? Kalau belum cukup silakan ditanyakan kepada kelompok 1. Baik, kalau memang tidak ada, kita lanjut ya ke presentasi kelompok 2. Silakan kelompok 2 mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Siapa yang mau mengawali silakan. Kelompok 2. Baik, Pak, saya Pak. Ya, silahkan Suta. Ya, dari hasil diskusi kelompok kami itu mengenai kerusuhan Papua dan Papua Barat. Ini bentuk pelanggaran HAM yang terjadi itu adalah yaitu melanggar jaminan hak hidup pasal 28A dan jaminan dan kepastian hukum yang adil pasal 28D dan hak untuk tidak disiksa, hak tidak diperbudak dan hak diakui sebagai pribadi dan hak masyarakat tradisional pasal 28I. Mungkin itu bentuk pelanggaran HAM yang terjadi. Mungkin dari teman saya mungkin ada yang mau menambahkan. Silakan kelompok berikut, kelompok 2, anggota dari dari Suta. Ya Pak, saya menambahkan kronologi kejadiannya. Ya silakan, Sudiasi. Baik, jadi kronologi kejadiannya dari kerusuhan Papua dan Papua Barat itu terjadi pada Agustus 2019. Jadi pasca tindakan rasisme aparat kepada mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang. Nah, peristiwa yang terjadi pada 19 Agustus 2019 itu dimulai di Manokwari, Papua Barat, dan meluas ke beberapa wilayah lainnya seperti Sorong, Jayapura, Wamena, Fakfak, dan Timika beberapa hari kemudian. Nah, dalam kerusuhan ini, massa memblokade sejumlah ruas jalan dan membakar beberapa fasilitas umum, kendaraan, bandara, hingga kantor pemerintahan seperti kantor DPRD Papua Barat. Nah, diskriminasi dan aksi rasisme terhadap masyarakat Papua oleh aparat keamanan dinilai sebagai bentuk pelanggaran HAM. Kemudian aksi unjuk rasa siswa di kota Wamena yang terjadi pada waktu itu hari Senin 23 2019 juga berujung rusuh, di mana unjuk rasa yang berujung rusuh itu dipicu oleh perkataan bernada rasial seorang guru terhadap siswanya di Wamena. Jadi terdapat 30 orang tewas akibat kerusuhan ini dan sudah
ditangani pula oleh Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM, dalam hal ini Ahmad Taufan. Jadi dinyatakan oleh pihaknya menemukan dugaan 10 orang Papua tewas terkait kerusuhan di Wamena dan Papua. Namun Oke. 10 orang, ya. Dilanjutkan ke permasalahan berikutnya, soal berikutnya. Sudah cukup ya? Ya, Iya, Bapak. Ya Pak. Saya Pak. ya silakan. Saya Pak Guru. Faktor penyebabnya silakan, ya. Fauzia. Ya, Faktor penyebab dari kerusuhan tersebut adalah yang pertama, sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Kedua, karena masih rendahnya kesadaran hak asasi manusia. Tiga, karena tidak ada toleransi. Yang keempat, faktor penyebabnya adalah karena penyalahgunaan kekuasaan. Demikian Pak Guru, terima kasih. baik. Untuk yang terakhir, ditambahkan solusinya seperti apa? Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kasus itu. Siapa ini? Ratna ya? Ya Pak, saya mau Ya, silakan. Ya Pak, solusi upaya dalam penanganan kasus tersebut di sini ada yang pertama, menegakkan hukum atas tindakan rasis terhadap masyarakat Papua. Kemudian yang kedua, mengambil langkah tegas menangkap dan menghukum aktor intelektual pencipta kerusuhan di Papua. Yang ketiga, menyelenggarakan dialog secara partisipatif antara pemerintah pusat dengan tokoh-tokoh dan representasi masyarakat Papua untuk menemukan strategi pemecahan masalah yang Papua. Yang keempat, berkomitmen untuk mengaplikasikan program penegakan HAM dan perlindungan hak dasar masyarakat Papua. Dan yang kelima, menurunkan tensi kebijakan militerisme dalam penanganan kasus di Papua. Makasih Pak. Oke. Bagus sekali ya. Sudah semua memberikan hasil diskusi kelompoknya ya, baik dari kelompok 1 dan kelompok 2. Dalam proses penyajian diskusi sudah luar biasa ya, dan jawabannya sudah mengena pada substansi yang kita bahas pada hari ini. Baik, sebagai kegiatan penutup, mungkin ada yang bisa mewakili dari kalian untuk bisa menyimpulkan materi yang telah kita pelajari pada siang hari ini. Silakan. Bagi yang mau memberikan kesimpulan atas apa yang telah kita pelajari. Saya Pak Guru. Ya, silakan Zul. Baik Pak Guru, terima kasih teman-teman. Jadi hal yang bisa kita petik dari pelajaran hari ini menurut saya Pak Guru, kita belajar banyak tentang arti HAM itu sendiri. Terus sudah begitu kita jadi tahu ternyata di Indonesia masih banyak pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi. Hal ini diakibatkan karena ya salah satunya adalah faktor internal dari diri kita sendiri yang belum tahu dan sadar tentang arti penting dari hak asasi manusia itu sendiri. Terima kasih Pak Guru. Oke, bagus sekali Zul. Yang terakhir, apa kira-kira manfaat yang kalian peroleh setelah mempelajari materi ini? Silakan, ada yang mau memberikan tanggapan. Kira-kira apa manfaat dari apa yang telah kita pelajari hari ini? Secara umum saja, jangan detail ya. Wahyu mungkin? Saya Pak. Ya Oh, Pak, ya, sedikit silakan, saja Pak. Fauzia. Silakan Fauzia. Ya. Suara saya terdengar jelas ya Pak ya? Ya, jelas sekali. Nyaring sekali. Kalau menurut saya Pak, setelah mempelajari tentang pelanggaran hak asasi manusia, manfaatnya kita bisa mengerti artinya, kemudian manfaatnya adalah di dalam kehidupan sehari-hari kita bisa menerapkan, yaitu memiliki jiwa toleransi, saling menghargai kepada teman walaupun berbeda agama, walaupun berbeda suku, walaupun berbeda adat istiadat. Kita dapat mengaplikasikan Pak di dalam kehidupan sehari-hari kita, terutama saya sebagai siswa di sekolah saya Pak, itu manfaatnya setelah saya bisa mengerti tentang kasus pelanggaran HAM supaya tidak terjadi di sekolah saya juga Pak dan di kehidupan saya.
Terima kasih, Pak. Bagus, Fauzia, luar biasa ya. Baik, sebagai penutup dari kegiatan kita hari ini, Bapak akan memberikan post-test. Silahkan kalian coba buka di laptop atau di HP kalian ya, aplikasi Kahoot IT seperti yang terlihat pada layar Bapak. Silakan. Sudah? Oke, sudah Pak Guru. Sudah, Pak. Sudah, Sudah, Pak. Pak. Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah. Oke, sudah Sudah, Pak. Pak. Oke, cara menjawab soal ini, silakan nanti kalian masukkan PIN-nya dulu. Game PIN-nya sudah ada di situ. 6921766. Iya Pak Kalian Guru. akan diberikan kesempatan untuk menjawab soal hanya 30 detik saja. Bentar sekali Pak Guru. Cepat sekali, Pak. Nggak sempat Iya. mikir Pak Guru. Karena waktunya terbatas ini. Iya Pak Guru. Sudah, Pak. Ya, Pak. Sudah masuk? Oke, Sudah, Pak. sudah selesai Sudah, Pak. Pak. Belum ada yang masuk ini. Belum bisa, Pak. Belum bisa ya? Si loading. Sinyalnya hujan. Hujan. Mungkin kendala sinyal ini ya. Sinyal, Pak. Oke, oke. Ya, Pak. Bapak maklumi. Boleh dikerjakan nanti Pak Guru. 6, 9, Berapa itu? 7, Kalau dia tidak bisa dibuka, ya, nanti Bapak Guru share linknya, ya, nanti kalian kerjakan di rumah. Oke Pak Guru. Ya, Pak. Oh, ini Bapak, sudah ada yang Bapak. masuk ini, buka ini. Ya, Pak. Yang lain bisa tidak? Kalau tidak bisa, Suka boleh canggih dia, nanti Pak. belakangan. Suta memang pinter, Pak. Dia, Pak. Sudah Oh, canggih ya, gitu teknologinya, Pak. Iya, iya, iya. Mumpung mau, Pak, sinyalnya tadi kan. Iya. 217. Saya kasih waktu 1 menit lagi. Kalau memang tidak bisa, nanti Bapak akan share linknya saja, ya. Ya, Pak. Iya Pak Guru, di-share aja Pak Guru. 21766. Nggak bisa, Pak. Mohon dibacakan Pak Guru. Sudah, Pak. Saya sudah masuk. Sudah, ya. Baru 2 orang. Dibacakan Pak Guru. Sulit ya. Sepertinya agak sulit masuk, ya. Mungkin Pak Linknya Guru aja, akan Pak. jelaskan teknisnya sedikit saja. Apa yang akan kalian jawab di situ ya. Iya, Pak. Jadi nanti soalnya akan muncul di layar Pak Guru, ya. Ya, seperti ini. Ini soalnya. Kemudian opsi jawaban di HP kalian itu tinggal menekan sesuai dengan jawaban yang paling tepat menurut kalian. Soalnya ada di layar ini. Ya. Paham anak-anak? Paham. Oke, kalau begitu nanti Bapak sharekan saja linknya ya. Jadi seperti itu nanti cara mengerjakan di bagian post-test. Baik, mengakhiri kegiatan pembelajaran kita pada siang hari ini. Silahkan dari kalian pimpin untuk berdoa. Silakan siapa yang mau? Saya Pak Guru. Ya, silakan Zul. Baik teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mudah-mudahan apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa. Selesai. Baik, anak-anak, terima kasih atas perhatiannya telah mengikuti pelajaran pada siang hari ini. Untuk materi minggu depan, silahkan kalian buka buku paket ya yang sudah kalian pegang. Bapak akhiri, kurang lebihnya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang. Selamat. Ya, Bapak. Siang Pak Guru. Siang, Bapak. Yang Pak. Terima kasih Pak Salman atas tampilannya. Pak Salman sudah merekam tadi ya atau tidak? Kebetulan pakai Camtasia, Pak. Ya, Pak. Sudah ya? Oh iya. Ya, Pak. Karena saya tadi ingatnya setelah 20 menit Pak Salman masuk di ruangan baru saya rekam nih ya. Biasanya Pak Suta juga sudah merekam ini. Oh iya, terima kasih nih. Berikutnya penampil terakhir adalah Pak Zulkifli 30 sampai 40 menit ke depan Pak Zul ya. Saya silakan Pak Zul. Baik Pak, tunggu sebentar untuk share ininya Pak. Masih Pak Pak Salman belum keluar kayaknya. Oh iya ya. Maaf, Pak. Jangan langsung pergi Pak Salman, lihat dulu. Iya, Pak, siap. Mau ke belakang kayaknya. Sudah, Pak Jul. Sudah ya teman-teman. Kelihatan ya? Kelihatan ya? kelihatan Pak. Belum, Sudah, Pak. Pak. Sudah Pak. Sudah ya? Sudah. Oke. Sudah. Baik teman-teman, perlu diketahui ini kita mengkondisikan saya kita di sekolah saya lah di Bima begitu. Siap. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Pak. 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 kabar? Baik Pak. Baik, Pak. Apa kabar? Baik ya. Baik, semua. Baik, Pak. Jadi ini adalah pertemuan kita yang pertama pada semester 2 ini. Gimana liburnya kemarin? Pada kemana saja liburnya? Asik, Pak. Saya yakin Kurang tapi di liburnya. tengah pandemi ini nggak bisa kemana-mana juga kan. Saya main ke rumahnya Di Wahyu rumah Pak. aja tuh. Ya, di rumah saja. Memang baiknya seperti itu, harus di rumah saja, gitu ya. Perhatikan protokol kesehatan. Lumayan lama kita tidak berjumpa, terlebih lagi ada pandemi ini, ya lumayan kangen juga, terlebih sama kelas kalian nih, kelas C. Cinta kalau tidak salah ya. Ya, tapi jangan, ya, tapi Wahyu jangan cinta-cintaan dulu ya, masih kecil. Ya, kalau suka Ya, sama Pak. penyakit, ditahan dulu. Tahan dulu, sampai sukses nanti. Dengar kata Baik. Pak Guru, Wahyu. Dengar itu Iya. Wahyu. Baik siswa-siswi sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran, ya, perlu kita memulai pembelajaran dengan berdoa karena doa itu penting, gitu ya. Kira-kira ada yang mau menjadi relawan buat Pak Guru untuk memimpin doa buat teman-temannya? Saya Pak Guru, biar nilainya bagus. Wah ini pamrih, ini tidak boleh begitu. Ya silakan, Salman. Ya, Pak Guru. Baik, teman-teman. Sebelum kita memulai pelajaran, berdoa mulai. Selesai. Jelas juga doanya ya, Salman. Doa sesuai Oke, kecepatan baik. masing-masing. Jadi yang sebelumnya ada teman kalian yang tidak hadir tidak? Atau tidak masuk hari ini? Pak Ari Ada. Cabo. Semua masuk ya? Dwi ada? Oh iya. Izin ya, Pak. Dwi hadir tidak? Izin Dwi, Pak. Oh iya. Oh iya, tadi Izin, Pak. memberitahu Pak Guru kalau dia izin. Katanya ada sesuatu yang harus dikerjakan gitu ya. Ya kita maklumi saja apapun itu halangannya, kita harus mengerti sama teman kita gitu ya. Jangan lupa doakan juga teman yang tidak hadir begitu ya. Baik, siswa-siswi sekalian, pada pertemuan kali ini, pertemuan kita yang pertama, kita akan membahas tentang materi integrasi nasional. Tepatnya yaitu kita akan membahas tentang faktor-faktor pembentuk integrasi nasional secara umum. Jadi siswa-siswi sekalian, adik-adik sekalian, kita akan mempelajari faktor-faktor pembentuk integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Kelihatan ya? Kelihatan, Kelihatan, Bapak. Pak. Kelihatan Ya, Bapak. ya. Pak.
untuk mempelajari ini ya perlu kita mempelajari. Jadi kalau belajar itu ya step by step gitu ya. Jadi yang pertama untuk pertemuan kali ini kita akan fokuskan pembelajaran kita tentang kebinekaan bangsa Indonesia gitu. Nah, hal-hal yang lain seperti konsep integrasi nasional, faktor-faktor pembentuk integrasi, tantangan dalam menjaga keutuhan NKRI sama peran serta warga negara nanti akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Oke, baik. Pak Guru akan menjelaskan sebagai pengantar saja. Nanti yang lebih banyak belajar adalah kalian. Ngerti ya sampai di sini? Paham, Pak. Paham, Pak. Paham ya? Paham, Pak. Baik, coba kalian perhatikan. Ini sebenarnya juga sudah Pak Guru bagikan di grup kalian, baik itu di Classroom ataupun WhatsApp group, gitu ya. Saya kira kalian juga sudah membaca. Jadi topik kita pada hari ini adalah tentang kebinekaan bangsa Indonesia. Sebelumnya ada yang pernah dengar kata-kata bineka? Halo? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Pernah. Pernah ya? Pernah Iya, dengar ya Pak. kata-kata bineka? Pernah. Kata-kata bineka tunggal ika itu terdapat di mana kira-kira? Di lambang Garuda, Pak. Di Di lambang, kaki burung Garuda, Pak. di lambang Garuda. Oke. Benar enggak? Coba Ya, di kalian kakinya benar itu, ya? Pak. Di Iya, Pak. Ini gambar apa? Burung Garuda. Burung Garuda. Ini adalah gambar burung Garuda. Garuda. Burung Garuda ini kedudukannya apa buat orang Indonesia atau bangsa Indonesia? Lambang negara, Pak. Lambang atau simbol negara. Negara, Pak. Betul sekali, ya benar sekali, lambang negara. Nah, di dalam lambang negara kita ini ada Pancasila. Di sana terdapat yang namanya semboyan negara. Apa semboyan negara kita? Bhinneka Tunggal Bhinneka. Ika, Pak. Bhinneka Tunggal Ika. Ika. Ada yang tahu artinya kira-kira? Berbeda-beda tetapi tetap satu jua, Pak. Oh, ya benar sekali. Siapa itu tadi? Sudiasi ya? Ya, Iya, Pak. cerdas memang itu, Ya, Pak. Pak. Ya Juara gimana? satu di kelas, Pak. Oh gitu. Juara satu kelas itu, Pak. Oh, pantas Wahyu naksir ya. Baik, Ya, Bhinneka dong, Pak. Tunggal Ika itu secara arti benar sekali Sudiasi tadi bahwa arti dari Bhinneka Tunggal Ika itu adalah berbeda-beda tapi tetap satu jua. Jadi semboyan negara kita ini benar-benar gitu ya menjadi gambaran dari potret kehidupan kita bahwa Indonesia itu warga negaranya adalah berbeda-beda. Oke. Berbeda-beda. Nah, untuk mengetahui ini, Pak Guru pengen tes juga nih, gitu ya. Kata kalian tadi tahu tentang arti dari Bhinneka Tunggal Ika, ya. Bahwa kita ini beragam, bahwa kita ini majemuk, multikultural. Pak Guru pengen tes pengetahuannya dulu tentang keberagaman negara kita. Coba tes ya. Ya, ada yang tahu kira-kira ini dari mana? Itu dari Lombok, Pak, mungkin. Dari mana? Lombok, Pak. Gendang Dari Belek. Lombok. Ini suku apa kira-kira? Suku apa? Suku Sasak, Pak. Suku? Ya, benar sekali, suku Sasak. Oke, baik. Terima kasih, Salman. Kira-kira yang lain bagaimana? Benar enggak ini suku Sasak? Atau jangan-jangan tidak tahu? Jangan sampai loh ya, kita di NTB ini Benar, Pak. tahu tentang Betul, Pak. suku kita sendiri. Oke, jadi benar kata teman kalian tadi, bahwa nomor satu ini adalah suku Sasak. Tepatnya lagi apa ini, Salman? Gendang Belek, Pak. Oh iya, good. Ya, ini adalah salah satu tradisi yang ada di suku Sasak, yaitu gendang belek. Dan itu juga merupakan pakaian adatnya. Yang kedua, coba kalian lihat, perhatikan. Kira-kira ini dari mana? Gorontalo mungkin, Pak. Mana? Goron? Gorontalo. Oke, good. Nggak apa-apa, Gorontalo, tapi belum tepat. Ya. Ada yang lain? Apa Padang? Cantik, Pak. Oh, Cantik pengantin. Salman ini
Pak Guru Dari suruh Bima fokus, nggak, Pak? tiadanya malah yang ceweknya difokus. Iya. Dari Minang. mana kira-kira? Ya, enggak jauh-jauh dari Lombok juga. Bima Oh, mungkin Pak. Sumbawa mungkin Pak. Ya. Sumbawa, Pak. Sumbawa. Benar sekali. Ya, ini adalah suku Sumbawa atau suku Samawa Samawa. Pak. Suku Samawa. Oke, good. Yang terakhir, kira-kira dari mana? Nah, ini kebetulan bapak saya dari Bima Pak, ini kan ada Mbojo Pak. Oke, good. Ya, wah, luar biasa Salman ya pengetahuannya tentang suku-suku. Luas sekali pengetahuannya Salman, Pak. Ya, nanti kalian bisa belajar ya. Jadi benar gitu ya. Jadi kita di NTB ini secara suku aslinya itu sebenarnya ada 3, gitu ya. Perlu kalian ketahui, yaitu ada suku Sasak, suku Samawa, dan suku Mbojo. Tapi terlepas dari itu sebenarnya banyak juga saudara-saudara kita yang lain yang berbeda suku dengan kita. Ada suku Jawa juga ada di NTB. Di Bali Kebetulan juga begini Pak. suku Bali juga cukup banyak. Gimana Salman? Kebetulan bapak saya itu dari Bima, ibu saya dari Lombok, Wah, ini kakek berarti saya dari Sumbawa Pak, makanya tahu ini semua Pak. hebat Pak, juga ya. Pak. Lengkap ya. Atas ini. Berdarah campuran juga ini ya Salman ini. Kulturasi Pak. Pendidikan Pak. Oke, baik. Ya. Ya, intinya apapun suku kita, kita ini adalah orang Indonesia. Ya. Indonesia. Ya. Tidak penting kita mempersalahkan atau mempermasalahkan tentang suku, ya. Terserah itu apapun sukunya, baik itu suku Samawa, suku Jawa, suku Bali, ya. Namun satu hal bahwa kita semua ini adalah orang Indonesia. Indonesia. Baik, paham sampai di sini? Paham Pak. Paham, Pak. Paham Pak. Paham ya? Oke. Paham. Oh iya Pak Guru, mungkin ada pertanyaan di otak kali ya, di benak nih. Benar enggak Indonesia ini beragam? Kok saya ngelihatnya di kampung saya orangnya itu-itu aja begitu ya. Bahasanya juga begitu-begitu saja. Benar enggak kita beragam? Nah, sebagai bukti coba kalian saksikan video ini bahwa memang betul-betul kita adalah bangsa yang beragam. Saksikan ya. Ya Pak. Baik, Pak. Ada suaranya? Ada, Pak. Ada ya? Oke, baik. Ya. Gimana sekarang? Ada timbul keyakinan bahwa benar-benar kita adalah bangsa yang beragam. Gimana? Iya, Pak. Ya Pak. Ya, Betul, Pak. 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 Ini, Pak. Apa contohnya kira-kira yang digambarkan dari video itu tadi? Keberagaman kita. Bahasa daerah, Pak. Good, bahasa daerah. Dari Wahyu, apalagi? Budaya Pak. Budaya, good. Apalagi? Diasi? Suku Pak. Agama. Terus, ada yang lain lagi? Parisa mungkin? Halo? Apalagi ada bahasa, ada agama, Budaya, budaya. katanya ada. Budaya. Adat Ada yang lain istiadat, adat istiadat, Good. tarian daerah. Nah, tarian daerah, good, bagus sekali. Apalagi satu hal lagi yang sering ini menjadi kendala juga. Etnis. Bahasa tadi Pak ya? Iya, benar sekali, ada bahasa.
Jadi kalau kita perhatikan Indonesia ini sangat beragam sekali, terutama bahasanya juga. Di Bali ada bahasa Bali, di Sumbawa ada bahasa Sumbawa, berbeda dengan negara-negara lain. Kalau di Amerika itu ya cukup 2 saja atau 1 saja bahasa Inggris gitu ya. Kalau di Indonesia cukup beragam. Antara satu daerah dengan daerahnya yang lain itu sangat beragam sekali bahasa dan istiadatnya. Oke, karena kita beragam, ya, karena kita beraneka ragam, multikultural, maka supaya kata para ahli antropologi, sosiologi, bahwa Indonesia ini adalah negara yang beragam, sehingga potensi konfliknya itu cukup besar. Ya. Potensi konflik masyarakatnya itu cukup besar. Sehingga di dalam kehidupan kita bernegara, perlu adanya alat pemersatu. Kalau kita ibaratkan Indonesia ini adalah sebuah sapu lidi yang ada yang sapu lidi ini kalau kita bayangkan kan ada yang kurus, ada yang pendek, ada yang tebal, ya. Ketika dia terpisah-pisah, maka dia tidak akan kuat. Berbeda ketika dia disatukan, maka dia akan menjadi kuat. Oleh karena itu, di dalam kehidupan kita juga, karena kita sadar betul kita ini berbeda-beda, maka perlu ada alat pemersatu bangsa. Coba, ada yang tahu apa saja alat pemersatu bangsa kita? Pancasila, Pak. Oke, good. Pancasila. Pancasila itu apa buat orang Indonesia, buat negara kita? Dasar negara, Pak. Iya, bagus sekali. Pancasila sebagai dasar negara. Yang lain, apa lagi? Lagu kebangsaan, Pak. Gimana? Lagu Satu orang. kebangsaan. Gimana? Lagu kebangsaan. Ya, apa lagu kebangsaan kita? Indonesia Raya, Pak. Indonesia Raya. Hafal ya? Hafal semua ya? Bapak. Hafal ya? Terus setiap hari juga kita ini kan ya, setiap hari Senin minimal kita nyanyikan itu di dalam upacara bendera. Terus ada Pancasila, ada lagu kebangsaan, Indonesia Raya, ada apa lagi? Bahasa, Pak. Ada bahasa, apa Bahasa bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Good, bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Apa lagi? Yang tadi di awal. Ada bendera merah putih sebagai bendera Kebangsaan. kebangsaan. Terus yang tadi pertama Pak Guru tampilkan? Lambang negara, burung Ya, Garuda. benar tadi ada lambang negara atau burung Garuda Pancasila. Terus ada lagu-lagu kebangsaan. Kebangsaan Ya. lainnya. Kira-kira apa saja yang kalian tahu lagu-lagu kebangsaan selain Indonesia Raya tadi? Satu nusa, satu bangsa, Pak. Ya, satu nusa, satu bangsa. Apalagi? Garuda Pancasila, Pak. Garuda Pancasila. Apalagi? Dari 17 Sabang sampai Agustus. Oh, 17 Agustus. Oke, baik. Banyak sekali begitu ya. Kira-kira demikian pengantar dari Pak Guru tentang kebinekaan bangsa Indonesia, bahwa memang betul kita ini adalah bangsa yang beragam. Semboyan kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Ya, namun pada praktiknya ya susah sekali untuk menerapkan Bhinneka Tunggal Ika ini. Oleh karena itu, Pak Guru minta nanti kita akan mendiskusikan benar enggak kita sudah menerapkan atau berpedoman pada konsep Bhinneka Tunggal Ika. Sebelum pembelajaran kemarin Pak Guru sudah bagikan LKPD-nya, di sana juga ada pembagian kelompoknya. Kalian sudah baca? Sudah, Pak. Sudah, Ya? Pak. Sudah, Pak. Baik. Sudah paham juga apa yang mau dikerjakan? Siap, sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak lagi saya bilang. Ya. Sudah paham ya? Ya. Sudah. Boleh Pak Guru tampilkan. Ya. Sambil kalian baca juga. Di sana ada pembagian kelompok. Siapa kelompok 1 kemarin?
Pak Salman, Bu Dwi, Ya, sama Ibu Salman, Bu. Hamzah, Pak. Salman, Pak. Salman, Mana Salman ini? Siap, Pak. Hadir. Ya, kelompok 1 itu ada Salman, ada Dwi, sama ada Ratna. Kelompok 2 Pak. Suta, Farida, dan Sri. ada Farisa sama Sri. Yang terakhir itu kelompok 2 ada Wahyu sama Yasin. Ya, sudah jelas kayaknya ya pembagian kelompoknya. Nah, di sana juga di LKPD tersebut ada petunjuk-petunjuknya, boleh ya? Iya Pak. Jadi pada tahap ini kita akan mendiskusikan salah satu peristiwa yang terjadi di lingkungan sekitar kita, yaitu terjadinya bentrokan, gitu ya. Untuk lebih jelasnya silahkan kalian diskusikan bersama kelompoknya, kemudian silahkan kalian catat hal-hal pentingnya untuk kemudian nanti kita sama-sama diskusikan dengan teman-teman dari kelompok yang lain. Sampai di sini ada pertanyaan? Jelas Pak. Tidak, ya. Ya, Jelas ya? tidak ada, Pak. Jelas Pak. Tidak, Pak. Oke, silakan didiskusikan. Pak Guru beri waktu 20 menit saja. Bagaimana? Selesai? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah Pak. Ya. Oke, Sudah, Pak. sudah ya. Kita mulai ya. Siapa yang menjawab? Siapa dulu? Boleh kelompok mana saja. Bebas. Kita demokratis. Ya, saja. Pak. Silakan. Siapa yang Ya, pertama? Pak. Kelompok 1 aja dulu, Pak. Oh iya, bagus. Oke, silakan kelompok 1. Siap. Siap, Bapak. Saya mewakili dari kelompok 1, Bapak, akan memberikan hasil diskusi kami ya terkait dengan kasus tersebut. Untuk soal nomor 1, nama peristiwa yang dibahas dan inti permasalahan peristiwa itu. Oke, baik. Yang pertama itu adalah bentrok 2 desa di Bima, di mana 13 rumah terbakar. Inti permasalahannya adalah bentrokan antara warga desa Talabiu dan desa Padolo mengakibatkan 13 rumah warga Padolo terbakar. Peristiwa itu diawali dari kasus pengeroyokan seorang warga Talabiu oleh warga desa Padolo, sehingga salah satu warga Talabiu meninggal dunia. Nah, karena ada yang meninggal, dari desa Talabiu ini tidak terima, akhirnya melakukan penyerangan dan membakar rumah warga serta kantor desa Padolo, Pak. Oke, good. Bagus sekali. Bagaimana yang kedua, lain? Oh iya, yang lain. Kita ini dulu ya, kayaknya ya. Kita satu soal dulu, nanti ditanggapi sama kelompok lain ya. Iya, Pak. Oke. Bagaimana informasi yang diberikan oleh Salman? Ada koreksi atau ada tambahan? Tidak, Pak. Sudah jelas, Pak. Sudah, Sesuai sudah dengan jelas. Jelas ya? Ya, benar sekali Ya. mungkin ya. Informasi yang diberikan oleh kelompok 1 tadi yang diwakili oleh Salman. Oke, silakan yang kelompok 2 mungkin untuk soal nomor 2-nya ya. Baik Pak, saya mewakili kelompok 2 Pak. Ya, baik. Penyebab peristiwa hasil diskusi dari kelompok kami itu secara kronologis. Peristiwa penyebab kasus tersebut adalah kasus pengeroyokan warga Padolo kepada 2 orang warga Talabiu. Jika dilihat dari hubungan kasus tersebut dengan konsep Bhinneka Tunggal Ika, maka bisa disimpulkan bahwa penyebabnya adalah kurangnya rasa saling hormati dan menghargai orang lain. Karena jauh sebelum peristiwa pembakaran terjadi, dari hasil pencarian informasi kelompok kami dari internet, disebutkan bahwa 2 orang warga Talabiu yang menjadi korban pengeroyokan dianggap tidak menghormati warga Padolo yang melakukan aksi geber sepeda motor pada saat warga
sedang menjalankan ibadah. Mungkin itu Pak. Oke, baik, bagus sekali Suta dari kelompok 2. Ada yang lain menambahkan? Atau kiranya ada yang belum lengkap yang disampaikan oleh kelompok 2? Bagaimana? Sudah lengkap rasanya, Pak. Sudah lengkap, Pak. Sudah lengkap, ya? Oke, Ya. bagus sekali. Oke, kita beri yang terakhir kesempatan kepada kelompok 3 untuk soal nomor 3-nya. Silakan. Nanti lebih banyak mungkin ya kelompok yang lain juga menyampaikan ide-idenya juga. Silakan. Baik Pak, untuk kelompok 3, di sini untuk soalnya itu adalah upaya yang ditempuh untuk mencegah dan mengatasinya. Di sini untuk mencegah kasus-kasus seperti ini, penting bagi setiap warga negara untuk menumbuhkan sikap saling menghormati dan menghargai orang lain, terutama yang berbeda, baik secara adat ataupun yang lainnya. Setiap warga negara harus paham bahwa di dalam kehidupan ini harus berpegang teguh pada semboyan Bhinneka Tunggal Ika, sehingga menjadikan kita sebagai pribadi yang menghargai perbedaan. Nah, untuk mengatasinya, cara mengatasinya akan disampaikan oleh Suyase, Pak. Oke, silakan. Baik, Bapak. Saya akan menambahkan, jadi cara untuk mengatasi dari kasus tersebut menurut kelompok kami adalah yang pertama cara persuasif, yaitu dengan cara musyawarah antar warga. Jadi antar warga itu didudukkan untuk berdiskusi untuk menemukan solusi terbaik dari permasalahan yang terjadi. Kemudian cara yang kedua yaitu cara hukum. Jadi diselesaikan kasus tersebut dengan melakukan upaya hukum. Jadi kasusnya bisa dibawa ke jalur hukum untuk menemukan penyelesaian secara hukum. Tentunya dengan konsekuensi hukum yang pasti atas perbuatan yang dilakukan. Demikian Bapak, terima kasih. Oke, baik sekali, Mulia. Ada tambahan lagi kiranya? Pas ya? Pas, Pak. Pas, Pak. Oke, good. Ya. Pas, Pak. Oke, baik sekali. Untuk apresiasi kita beri tepuk tangan buat kita semua dulu lah, Will ya, sebagai bentuk apresiasi kita. Presentasi kalian cukup bagus sekali, ya. Oke, baik. Sampai di sini, Will ya. Tapi sebelum itu, bantu Pak Guru menyimpulkan, Will ya. Kira-kira apa kesimpulan yang bisa kita petik dari pembelajaran kita hari ini? Kira-kira ada yang mau bantu Pak Guru untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini? Ya, Pak. Ratna mungkin, Pak. Siapa? Ratna. Ya, Ya, siapa saja boleh. ya Pak. Di Ranking sini 2, saya Pak. akan mencoba menyimpulkan pembelajaran kita. Setelah mempelajari kebinekaan bangsa Indonesia, kita jadi lebih mengerti dan sadar arti perbedaan. Ternyata dalam kehidupan nyata masih banyak warga negara yang belum paham tentang arti kebinekaan sehingga sering terjadi konflik dalam masyarakat. Dari kasus tersebut kita bisa belajar bahwa sesama suku saja kita sulit untuk saling menghargai, apalagi orang berbeda suku, adat istiadat dengan kita. Intinya kita menjadi warga negara yang baik dan mampu menghormati perbedaan yang ada dengan pada Bhinneka Tunggal Ika. Terima kasih. Oke, baik sekali. Terima kasih Ratna, ya. Jadi benar sekali apa yang diutarakan oleh teman kalian tadi. Oh, memang secara konsep Bhinneka Tunggal Ika itu gampang kita ucapkan, ya. Gampang kita ucapkan, tapi pada praktiknya sangat sulit sekali. Jangankan sama orang yang berbeda dengan kita, sesama saudara, sesuku, bahkan pun kita sering begitu ya tidak saling menghormati dan tidak menghargai. Oleh karena itu, harapan Pak Guru ke depannya dengan belajar Bhinneka Tunggal Ika ini, kita jadi lebih menghormati dan menghargai lebih-lebih terhadap orang yang berbeda dengan kita, gitu ya. Oke, saya kira demikian dari Pak Guru. Kita tutup pembelajaran kita ini, ya, supaya ada berkahnya begitu ya. Apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Kita akhiri dengan berdoa. Ada yang mau pimpin berdoanya? Saya, Pak. Oke, silakan Risa.
Teman-teman, mari kita berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, baik. Terima kasih atas segala perhatiannya. Pak Guru doakan kalian tetap sehat, tetap jaga kesehatan, dan mudah-mudahan pada pertemuan minggu depan kita dapat bertemu lagi. Yang tidak hadir hari ini mudah-mudahan bisa hadir di ke depannya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat Ya, siang. Pak Guru Ganteng. Ya. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Tutup dulu. Terima kasih. Baik, rekan-rekan. terima kasih Pak Zulkifli Ishak dan Bapak Ibu semuanya yang sampai saat ini masih setia di ruang New Peer Teaching ya. Dan alhamdulillah kita bisa selesaikan Bapak Ibu. Saya hanya mengingatkan Bapak Ibu juga harus mengisi instrumennya ya, dan kemudian di-upload di tempat yang sudah disediakan. Dan kami juga nanti, saya dengan Pak Damri Ahmad akan mengupload hasil instrumen yang sama di tempat yang sama pula. Ya Bapak Ibu ya, jangan sampai lupa Bapak Ibu dimasukkan, di-upload. Kemudian untuk masukan, kalau ada yang mau disampaikan Pak Damri Ahmad, saya silahkan Bapak. Baik, terima kasih. Terima kasih semuanya, guru PKN hebat. Saya pikir sudah bagus Pak, jadi semua yang kita beri masukan juga catatan tadi sudah diakomodir semua. Jadi sudah dirangkum oleh penampil dua orang yang berikut ini, rupanya sudah menjadi sempurna lah penampilan kita semua. Yang penting nanti bisa kita pertahankan lagi, gitu aja saya kira. Jadi sudah bagus Pak Dokter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru PKN hebat. Amin. Amin. Hebat, Pak. Terima kasih Pak Damri Ahmad atas apresiasinya kepada Bapak Ibu yang sudah tampil di New Model Teaching. Hanya New Teaching ya, New Model Teaching Bapak Ibu. Jadi saya pribadi Bapak Ibu ingin sampaikan sama seperti yang sebelumnya, Bapak Ibu hebat semuanya. Walaupun penampilannya terlihat kurang hal itu karena kita daring dan karena adanya gangguan teknis yang seyogianya tidak perlu terjadi seperti itu Bapak Ibu ya. Memang tidak bisa dipungkiri yang terjadi Bapak Ibu, tapi walaupun demikian apa yang Bapak Ibu sudah tampilkan luar biasa seperti yang disampaikan oleh Pak Damri Ahmad tadi Bapak Ibu. Nah, sekali lagi saya sampaikan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada Bapak Ibu semuanya ya. Jadi tidak diragukan bahwa Bapak Ibu adalah guru-guru yang hebat karena keyakinan itu dari awal saya masuk di ruang PPG, di ruang bapaknya PPG ya, Bapak Ibu gitu ya, PPKN ya. Ibu ya. Saya tidak terlalu tidak terlalu jauh berpikir begitu harus memberikan sesuatu atau apa enggak gitu. Justru saya hadir di depan Bapak Ibu untuk belajar ya pada Bapak Ibu yang ada di depan saya saat ini begitu. Dan itu bisa saya dapatkan ya dari Bapak Ibu untuk meningkatkan pengetahuan dan juga mungkin kompetensi saya Bapak Ibu ya. Selamat untuk Bapak Ibu, kita untuk kegiatan kita 2 hari dalam kegiatan model ini. Besok kita akan lanjutkan di ruang, besok Senin maksud saya Bapak Ibu, Senin. Besok Bapak Ibu jalan-jalan, renang-renang ke pantai gitu ya. Tidak bisa Bapak. Bisa Pak. Belum edit video. Ya, kalau Senin pakai paragraf pikiran tenggelam. lalu tugas yang belum
selesai Bapak Ibu berkaitan dengan new model peer teaching ini, silahkan diselesaikan, diupload di ruang yang sudah disiapkan. Sebelum saya akhiri, saya tutup, kalau ada yang mau disampaikan Bapak Ibu, saya silahkan. Pak, izin Pak. Pak Wahyu. Ya, Pak silakan. Wahyu mau masuk, Pak. Ini Pak, gini Pak, kalau diizinkan, kemarin itu kan untuk peer teaching-nya Tiang, LKPD sama diskusinya itu kan tidak terlihat. Kalau diizinkan, boleh nggak Tiang minta izin untuk mengulang peer teaching, tapi pada bagian LKPD sama diskusinya saja Pak, sehingga nanti bisa digabungkan videonya untuk dikumpul ke produknya Pak, kalau diizinkan Pak. Oke. Butuh berapa menit ya Pak Wahyu ya? Sebentar aja Pak, kurang lebih 5-7 menit saja. Oke, bagaimana Bapak Ibu, Pak Suta, oke? Bu Oke, Pak. Yasih, oke? Ya, Oke, Pak. siap, Siap, siap. Siap. Pak. Siap. Oke, Siap, Pak Damri. Semangat. mohon izin. Ya, Setuju, demi kesempurnaan PKN. Ya, lanjut. Guru. Ya, silakan Pak Wahyu. PKN hebat. Iya. Untuk kesempurnaan penampilan Pak Wahyu, kami siap menunggu Pak Wahyu ya. Silakan Pak Wahyu. Ini Pak, terima kasih Ayo, Pak. Pak Wahyu. Baik anak-anak semua, karena pemaparan dari Bapak sudah selesai terkait dengan IPK yang harus kita pelajari hari ini. Jadi untuk menguji kemampuan kalian, Bapak sudah share LKPD pada halaman Classroom. Jadi silakan di-download LKPD-nya dan dikerjakan secara berkelompok. Dan untuk kelompok, karena di sini kelompoknya Bapak sudah lihat dari presensinya itu sudah random, jadi Bapak tunjuk saja langsung untuk kelompok 1, nomor absen 1 sampai 4 itu adalah kelompok A, dan absen 5 sampai 8 itu adalah kelompok B. Jadi tugas kalian, silakan kalian download LKPD yang ada pada halaman Classroom, diskusikan sama kelompok kalian. Bapak kasih waktu selama 20 menit untuk berdiskusi, dan nanti kita akan presentasikan dan mencari kesimpulan dari berbagai permasalahan pada LKPD pada halaman Zoom ini. Jadi bisa dimengerti ya? Siap, Pak. Ya Pak, bisa Pak. Oke, untuk selanjutnya silakan kalian berdiskusi. Bapak kasih waktu 20 menit mulai dari sekarang. Silakan. Baik, Bapak rasa waktunya sudah cukup, jadi kita bisa mulai ya. Bisa Baik, Pak. Pak. Bapak. Bisa ya, jadi untuk kelompok A silakan memulai presentasinya. Untuk boleh ketua kelompok boleh menyajikan ataupun yang lainnya silakan, nanti biar kelompok B yang menanggapi. Oke, silakan untuk kelompok A, waktu dan tempat dipersilakan. Baik Pak. Baik, Bapak. Silakan. Sute duluan, Baik, Sute. Bapak. Ya Pak. Mohon izin waktunya Bapak. Saya dari Ya, kelompok silakan Suta. Saya dari kelompok A akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok saya. Ya, dari soal nomor 1, berdasarkan pemaparan kasus dan materi yang sudah di-download sebelumnya, menurut kalian apakah hubungan antara permasalahan kasus tersebut dengan konsep persatuan dan kesatuan khususnya di Indonesia? Dari jawaban dari kelompok kami, kasus bentrokan antar ormas masyarakat merupakan salah satu sumber dari terjadinya perpecahan dalam suatu negara. Kasus-kasus seperti inilah yang membuat sulitnya atau melemahnya persatuan serta merupakan suatu ancaman bagi kita dan negara di kemudian hari. Itu Pak untuk jawaban nomor 1 dari kelompok kami. Atau lanjut ke nomor 2 atau bagaimana Pak teknisnya Pak? Baik, kita
diskusikan saja untuk nomor 1 dulu, nanti kalau sudah selesai baru kita lanjut ke soal untuk berikutnya. Baik, Pak. Baik, terima kasih untuk kelompok 1 ataupun kelompok A, tadi sudah menyampaikan bahwa bentrokan ormas itu merupakan salah satu wujud dari ancaman yang bisa mengganggu persatuan yang ada di Indonesia. Baik, mungkin ada kelompok B yang mau menambahkan, silakan. Izin Pak. Ya, silakan Jul. Ya, jadi saya sangat setuju sekali apa yang disampaikan oleh kelompok pertama tadi yang diwakili oleh teman kita Suta, bahwa memang benar Pak, bentrokan semacam ini, ya, dalam hal ini bentrokan antar ormas ini memang sering terjadi di Indonesia. Hal ini menurut saya juga setuju dengan Suta tadi, memang ini jadi bibit-bibit perpecahan buat negara kita. Nah, untuk itu nanti mungkin ke depannya mungkin ini jadi perhatian serius buat pemerintah supaya tidak ada lagi hal-hal yang bersifat demikian Pak, bentrokan itu enggak usahlah terjadi, enggak penting juga buat masyarakat dan banyak ruginya juga masyarakat. Begitu Pak Guru. Oke, terima kasih Sul. Mungkin yang lain ada tambahan lagi? Oke, cukup ya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa memang benar bentrokan ormas itu salah satu faktor yang bisa mengganggu persatuan Indonesia. Karena harusnya kalau persatuan Indonesia itu kita bersatu, kita meniadakan yang namanya perbedaan-perbedaan yang memunculkan konflik nantinya. Oke, itu untuk soal nomor 1. Untuk selanjutnya kita akan bahas soal berikutnya dari kelompok B. Silakan kelompok B. Izin menyampaikan Pak Guru. Ya, silakan Zul. Oke, baik. Jadi di sana dijelaskan berkaca dari soal nomor 1, menurut kalian apakah makna sebenarnya yang terkandung dalam konsep persatuan dan kesatuan itu sendiri? Hasil diskusi kelompok kami, Pak Guru, persatuan mengandung arti bersatunya macam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi. Sementara kesatuan diartikan sebagai suatu hasil dari persatuan yang sudah menjadi utuh atau tidak bisa terpecah. Jadi persatuan dan kesatuan itu bisa disimpulkan kedua-duanya itu tidak terpisahkan dan satu sama lainnya saling terkait. Begitu Pak Guru. Baik, terima kasih Sul. Mungkin ada tambahan dari kelompok A dulu, silakan. Sebenarnya apa makna dari persatuan dan kesatuan itu sendiri? Bagaimana kelompok A? Ada tambahan atau sudah sesuai? Sudah sesuai Pak. Sudah sesuai. Sudah sesuai. Jadi Pak. ya sudah sesuai dengan apa yang sudah Bapak jelaskan sebelumnya juga, bahwa persatuan dan kesatuan itu bukan hal yang tidak bisa terpisahkan. Mereka merupakan suatu hal yang terintegrasi satu sama lain. Jadi persatuan itulah perkumpulannya, sedangkan kesatuan itu adalah hasil dari perkumpulan yang berbeda-beda. Oke, soal yang ketiga mungkin bisa disampaikan oleh kelompok lagi, silakan. Ya Pak, Pak izin menyampaikan Pak. Ya, silakan. Menyampaikan Pak pertanyaan. Apakah fungsi persatuan fungsi persatuan adalah menumbuhkan rasa kesamaan, toleransi dan menghargai dalam suatu kebijakan yang akan masyarakat akan menjadi baik yang akan memberikan negara dalam mencapai tujuan negara sendiri. Mungkin seperti itu Pak. Baik, terima kasih Ratna. Ada tambahan mungkin dari kelompok A dulu? Oke, enggak ya. Kita langsung ke kelompok B mungkin. Tambahan dari kelompok B ataupun kelompok B ada mau yang ditanggapi, silakan. Jelas, sepertinya Pak Guru yang disampaikan oleh Ratna tadi. Sudah jelas ya? Kelompok B setuju Pak Guru. Oke, jadi persatuan itu sangat penting, apalagi Indonesia itu negaranya beraneka ragam.
Jadi untuk mengakomodasikan itu kita harus bersatu, kita harus menciptakan kesatuan sehingga tujuan negara Indonesia dapat tercapai dengan baik. Seperti itu ya, bisa diterima semua ya. Ya Pak Guru. Ya, Iya, Pak. Pak. Benar sekali Pak Guru. Oke, terima kasih semuanya. Baik, cukup. Oke. Baik, terima kasih Pak dosen, sudah cukup kayaknya karena sebelum penutupnya sudah kemarin direkam. Baik, terima kasih Pak Yu memperpanjang pertemuan kita hari ini. Terima kasih Bapak Ibu, silakan dilanjutkan kegiatannya dengan bagian-bagian yang belum diselesaikan Bapak Ibu ya. Kita akan ketemu besok